Si lemu ya Mas ya. Lan mik ya. Kalau jendol. Tapi kemarin nang jot-jot lho kok. Bingung deh. Jendol. Rasa tetap gabung jadi satu gitu, termecah enak. Anu, mboten. Kamare niki lho tengah niki kan iki kalih. Oh, nanti cabang atus ular kan niku. Nggih. Enten niki enten Klaten niki. Kamare atus tunggal kan bisa. Nggih. Ibu. Jam ngantos turah paribasane niki. Nggih. Kok niki dereng nggih. Tanggal 6 lho itu. Nggih, nggih. Anu nggih cowok niki. Nggih. Lanang itu. Boten niki lho. Oh niku Mas ini. nggih. Saya ate lanang. Jenenge beranang ngono lho. Apa beranang pom Beranang napa-napa. Adi jenenge sapa arek nek ta iki? Silakan bisa. Nggih. Kira dia kembali. Dan dasarnya kakine napa nggih nang niki. Niki mau badhe kembar mboten siyos. Kok ngene. Ora mung kepalane ngenten lho. Sing Bercabang gitu. Kaki bundi ini kan kakinya tidak hanya itu nyantengnya wae Mas. Bercabang. Terus mimike niki kagem sebelah kiri napa kanan? Nggih kanan kiri. Kanan kiri kan saged. Saged sedo ya. Tenggorane namung setunggal nggih. 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 lemah iki bareng iki. Lemah ya bareng ya. Tapi enggak tahu niki otake mriki kalih napa. Ketinggalan iki setunggal. Nggih. Manut mawon yen. Nggih. Dibete napa Mbah nggih? Anu kalih niki limosin daya nika nggih. Nika nggih. Nggih nek nika. Nggih. Ini Pak Awak. Dengan ini silanang keturutan. Nggih. Itu yogane nggih TPO. Ono abang jane tapi congore sak disebut anu ireng. Kan cilik Mas. Nggih, Pak. Nggih. Pripun wong mboten purun jam. Jadi mboten dislentaki nggih. Nggih mboten jane. Apa iki? Oh. Kok kowe iki. Ada orang kesana kita apa? Tani mboten aku adoh ngoten lha mau nek ponane nggih ten pawangane
merupakan salah satu bentuk kelainan genetik ya. Kalau di dunia kesehatan hewan istilahnya disebut polisefali atau kepala lebih dari satu. Apabila tubuhnya hanya satu tapi kepalanya dua, itu disebutnya disefali parapagus. Jadi biasanya terjadi akibat waktu terjadi pembelahan itu yang satunya gagal membelah sempurna. Dengan kondisi seperti itu memang jarang terjadi juga ya Mas? Kejadian itu memang sangat jarang kita temui, jadi kadang malah dikait-kaitkan dengan mitos, padahal itu sebenarnya hanya berhubungan dengan genetiknya saja. Mas, untuk perawatan mungkin apakah ada perbedaan dengan sapi-sapi yang normal lain? Yang jelas tetap akan berbeda, jadi dengan adanya kepala yang lebih dari satu tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan sapi tersebut akan dalam proses geraknya juga akan tidak selincah sapi yang berkepala satu. Dengan adanya peternak yang memiliki hewan sapi agak berbeda, mungkin apakah ada perhatian dari dinas itu? Kalau yang ini mungkin nanti akan kita koordinasikan dengan yang lain. Yang jelas kondisi kelainan ini memang sangat jarang terjadi dan itu bukan dari faktor kesengajaan, tapi itu memang di luar kebiasaan dari yang sudah terjadi dalam proses pembuahan maupun proses kelahiran.